Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Syukur bagi Allah atas anugerah-Nya, kita diberi kesempatan untuk kembali beribadah virtual Persekutuan Warga Kristiani DJBC. Mari kita mempersiapkan waktu untuk beribadah selama kurang lebih 1 jam ke depan. Pengumuman, sebelum memulai ibadah, kami mohon Bapak Ibu untuk menggunakan profil nama asli disertai dengan nama unit kantor, seperti contoh yang telah tertera di layar Bapak Ibu masing-masing. Mohon izin untuk Bapak Ibu yang mengakses Zoom menggunakan personal komputer dapat menekan tanda titik 3 di tampilan akun Bapak Ibu sekalian. Kemudian, pilih menu Rename dan ubah nama profil menggunakan format yang sudah ditentukan. Contoh, Josafatino, Strip Direktorat IKC. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan smartphone, dapat mengubahnya melalui fitur partisipan, klik nama Bapak Ibu yang terdapat di paling atas, pilih menu Rename, dan ubah nama profil menggunakan format yang sudah ditentukan. Selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat mengaktifkan video ketika ibadah berlangsung, serta mengatur mode mute pada saat ibadah berlangsung. Pengumuman tambahan, persembahan dapat diberikan melalui rekening PWK KP DJBC, transfer GoPay, dan OVO ke nomor yang telah tertera di layar. Terima kasih. Sebelum kita memulai ibadah pada siang hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan dapat mengambil waktu untuk saat teduh. Shalom, selamat siang. Bapak Ibu Jemaat PWK DJBC se-Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, dan menyembah Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Allahku di surga, terima kasih Bapakku, pada siang hari ini ya Tuhan, Engkau masih beri kami kesempatan untuk beribadah ya Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada bersama kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami pada siang hari ini, dari awal hingga akhirnya Tuhan, Engkau memberkati juga Pendeta Alex ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu saja yang berbicara ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapakku di surga. Nah, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah bagi Tuhan. Karena Yesus Kristus ada dalam hidup kita. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang terbesar dan termulia. Kita mau nyatakan Tuhan kita yang terbesar dan termulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Dengan segenap hati kita mau nyatakan Tuhan kita yang luar biasa hebat. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sekali lagi kita mau katakan segenap hati aku memuji. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Puji Tuhan, percaya saudara, kehadiran Tuhan dalam hidup kita sudah cukup. Bersama Yesus kita bisa
menghadapi tantangan dalam hidup kita. Kita mau nyatakan bahwa kita berbahagia karena Yesus ada dalam hidup kita. Mari kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh, ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Alex. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pemilik hidup kami datang dalam ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, karena kesempatan siang hari ini. Dari berbagai penjuru tanah air kami dikumpulkan bersama-sama secara virtual. Kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan warga Kristiani DJBC yang Tuhan Yesus kasihi. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan boleh melayani saudara pada siang hari ini dalam tema yang diberikan untuk kita pikirkan dan renungkan bersama, yaitu hidup
bagi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi banyak orang. Banyak orang mempertahankan hidup begitu rupa, tetapi pertanyaan yang penting untuk sama-sama kita tanyakan, hidup yang seperti apa yang saudara dan saya sedang jalani, sedang perjuangkan, dan sedang pertahankan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyiapkan slide untuk menolong kita di dalam pembahasan siang hari ini. Slide-nya nanti bisa ditampilkan, dan juga setelah ibadah nanti saudara boleh memiliki slide ini, bisa meminta kepada pengurus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bisa tolong next slide. Saya melihat bahwa kita perlu sekali memiliki cara pandang, ya. Cara pandang saya ibaratkan seperti kacamata. Nah, cara pandang kita melihat dunia itu akan menjadi bagaimana kita bersikap dan juga memaknai kehidupan. Saudara, seperti kacamata, layaknya kalau misalnya itu adalah kacamata hitam, maka ketika kacamata hitam yang dipakai, maka semua realita dunia yang ada dan kita lihat melalui lensa yang hitam itu akan menjadi hitam. Seandainya lensanya berwarna merah, maka ketika kita mengenakan itu, maka semua realita yang kita lihat ikut jadi berwarna merah. Nah, saudara, bagi kita anak-anak Tuhan, seharusnya bagaimana kita memandang realita kehidupan? Lensa apa yang perlu saudara dan saya pakai untuk memaknai kehidupan? Nah, menarik sekali, kekristenan berbicara tentang penciptaan, berbicara tentang manusia jatuh ke dalam dosa, berbicara tentang penebusan dalam Kristus, dan kita punya pengharapan bahwa satu hari kelak Tuhan akan datang kedua kali dan akan memulihkan segala sesuatu. Penciptaan, kejatuhan dalam dosa, penebusan dalam Kristus, dan pengharapan akan pembaharuan dunia dan segala isinya. Nah, kalau kita melihat sebenarnya 4 tema besar inilah yang saudara bisa temukan di dalam Alkitab. Kalau kita peres Alkitab kita begitu rupa, maka kita menemukan kisah mulai dari penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, karya penebusan Kristus, dan pemulihan segala sesuatu. Nah, karena itu secara Kristiani, ketika saudara dan saya ingin memaknai hidup, mari kita membingkai hidup kita, melihat hidup kita dalam lensa ini. Bagaimana kita memaknai, mulai dari manusia dicipta, jatuh ke dalam dosa, ditebus dalam Kristus, dan memiliki pengharapan kekal di dalam Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saya yang menarik, bahwa ternyata banyak cara pandang yang ditawarkan oleh berbagai kepercayaan lain pun punya konsep penciptaan, punya konsep tentang kejatuhan dalam dosa. Tapi yang menarik, kehidupan dalam Kristus, penebusan dalam Kristus, next slide, saya pikir ini yang paling membedakan kekristenan dengan semua bentuk kepercayaan dan cara pandang di dalam dunia. Saudara, kematian, kebangkitan Kristus yang datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu sungguh luar biasa. Saudara, kalau memperhatikan, kehadiran Kristus membelah dunia menjadi 2 bagian besar secara sejarah. Timeline sejarah. Sebelum Kristus, before Christ, dan kemudian sesudah Kristus, atau yang disebut sebagai AD, Anno Domini, tahun Tuhan kita. Nah, saudara, what's so special about this? Apa sih yang begitu menarik dari Kristus ini, yang kehadirannya membelah dunia menjadi 2 sejarah yang besar? Tetapi bagi saya secara pribadi, buat kita anak-anak Tuhan, bahwa kehadiran Kristus dalam kehidupan kita bukan hanya membagi 2 sejarah dunia, tetapi juga sebenarnya memberikan kepada kita sebuah babak hidup yang baru. Harusnya kehadiran Kristus itu memberikan kepada kita kehidupan yang terbelah 2 juga, begitu ya. Jadi ada volume pertama dan ada volume kedua. Seorang bernama John Stott mengatakan ketika Kristus hadir dalam kehidupan, maka sebenarnya itu seperti kita memiliki sebuah kehidupan seperti novel dengan 2 volume. Volume pertama adalah disebut hidup yang lama. Hidup lama itu mulai dari kita lahir sampai sebelum kita
terima Yesus dalam hidup kita. Itu volume pertama, hidup yang lama. Lalu volume kedua dimulai setelah kita terima Yesus dan kemudian sampai kita bertemu dengan Dia. Itu volume yang kedua. Jadi, kehadiran Kristus dalam hidup kita itulah yang membagi dua juga, volume pertama dan volume kedua. Sehingga John Stott dalam satu tulisannya menjelaskan hal ini, menanyakan, ketika saudara mengenal Yesus, bagaimana hidup saudara? Adakah perubahan dalam hidup saudara? Dan pertanyaannya, saudara dan saya, kita sedang hidup di volume yang mana? Volume pertama, masih hidup dalam dosa, atau kita sudah masuk dalam volume kedua, hidup di dalam kebenaran. Nah, dikaitkan dengan tema kita siang hari ini, saya hanya mengangkat satu ayat sebagai landasan kita mengerti tema ini. Mari kita membaca, next slide, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Saudara, saya sudah tuliskan ayatnya di sini. 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15. Nah, saudara perhatikan ya, poin signifikannya masih sama. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Nah, what happened? Apa yang terjadi ketika Kristus telah mati untuk semua orang? Perhatikan cara Rasul Paulus menjelaskan apa yang dialami oleh orang-orang yang mengalami dengan nyata karya Kristus itu. Dia mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Nah, ini tema kita. Hidup bagi Dia. Hidup untuk Dia. Yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, saudara, saya melihat kehadiran Kristus membelah dua juga kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya dengan dua bagian di dalam next slide ini. Saudara bisa lihat bahwa ternyata ada gambaran hidup yang pertama yang Paulus gambarkan. Bisa tolong next slide. Itu adalah hidup bagi diri sendiri, yang tadi kita baca. Mereka tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri atau hidup bagi diri sendiri. Inilah hidup di dalam dosa. Dalam dosa itu, saudara, kita titiriri ya. Mati-matian untuk diri sendiri. Nah, kemudian perhatikan, sekarang kita hidup bagi Kristus. Hidup untuk Kristus. Hidup untuk kebenaran. Jadi saya ingin mengajak kita memperhatikan tema ini dengan melihat bagaimana, kenapa kita harus hidup untuk Kristus. Karena realitanya, kita ini manusia dalam dosa, sebelum kita kenal Kristus, kita itu hidup bagi diri kita sendiri. Nah, next slide. Saya ingin mengajak kita survei sedikit mulai dari perjanjian lama, secara cepat kita akan melihat bagaimana semua ini dalam perspektifnya Allah. Bagaimana saudara dan saya bisa hidup bagi Kristus. Nah, mari kita lihat dulu, apa sih yang terjadi sehingga Alkitab mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, manusia hidup bagi dirinya sendiri. Bukankah waktu Allah menciptakan kita pertama kali, mari kita lihat penciptaannya, next slide. Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Di dalam gambar Allah, God created man in His own image. Nah, muncul pertanyaan teologis yang menarik, saudara, untuk kita perhatikan. Ketika Allah menciptakan manusia untuk siapa? Nah, ini jadi menarik ya. Allah menciptakan manusia untuk siapa? Kadang-kadang kan kita langsung nanyanya untuk apa ya. Sebelum bicara untuk apa, Allah menciptakan manusia untuk siapa? Nah, menarik sekali kalau kita mempelajari dan melihat bahwa sebenarnya Allah menciptakan manusia bagi dirinya sendiri. Karena itu, Santo Agustinus, seorang yang sangat terkenal di dalam sejarah gereja, mengatakan kalimat berikut. Next slide. You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you. Wah, ini permainan katanya menarik ya. Tuhan, Engkau menciptakan kami bagimu, dan hati kami tidak akan tenang sampai kami beristirahat di dalam Engkau. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang penting kita pahami tentang kehidupan, karena ini awalnya Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita bagi dirinya, sehingga ketika saudara dan saya yang hidup di dalam dunia yang dicipta oleh Allah, sadar atau tidak, kita memiliki tujuan yang harusnya seirama
dengan pencipta kita. Next slide. Waktu kita bertanya, who am I? Siapakah saya? Why am I here for? Mengapa saya ada di sini? Maka your purpose in life is not from yourself. Manusia bukan makhluk independen. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang bergantung kepada Allah, makhluk yang karena kita dicipta oleh Allah, maka tujuan kita bukan dari diri kita. Your purpose is not only from yourself inside, but your purpose is from outside, from your creator. Dan ini menarik sekali melihat apa yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai mandat di dalam Kejadian 1 ayat 28. Bisa perhatikan di next slide. Kejadian 1 ayat 28 di dalam bahasa Indonesia dikatakan, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Ini mandat atau perintah yang Allah berikan untuk manusia. Next slide. Perintah untuk be fruitful and become many and fill the earth. Nah, saudara, apa yang kita perlu pahami dulu tentang hal ini? Saya mau menarik makna teologis bagi kita yang sesuai dengan apa yang seharusnya kita pahami sebagai makhluk ciptaan. Ini konsekuensi ciptaan. Tuhan ciptakan kita, lalu Tuhan tempatkan kita di dalam dunia miliknya. Nah, menarik sekali. Next slide, kita perhatikan. Di sini mengingatkan kita bahwa owner yang sesungguhnya adalah Allah. God's ownership. Bagaimana dengan kita manusia? Maka manusia kita sebenarnya adalah steward. Atau bahasa Indonesia seringkali menerjemahkan sekarang dengan istilah penata layan. Kita bukan owner. Kita cuma steward. Kita bukan pemilik segala-galanya. Nah, ini yang penting sekali kita ingat. Kadang-kadang memang manusia lupa diri, saudara ya. Manusia berpikir manusialah pemilik segala-galanya. Saya seringkali kasih contoh yang agak ekstrim. Bayangkan kalau misalnya saudara ngekos, misalnya ada ya yang mungkin masih single, atau yang mungkin masih jauh dari lokasi daerah asalnya, dia tinggal di dekat kantor, dia ngekos. Bayangkan kalau malam-malam, ini dibayangkan ya saudara, jangan dilakukan. Do not try this at home. Kalau saudara keluar dari kamar kos, misalnya biar agak seru, malam-malam, saudara keluar jam 12 malam, lalu kemudian saudara kasih pengumuman. Lalu saudara kasih pengumuman, hai semua penghuni kos. Wah, di tengah malam jam 12 ngomong begitu, orang pada bangun, keluar semua dari kamar, lalu orang nanya, ada apa? Lu kok teriak-teriak malam-malam? Lalu saudara bilang, saya mau kasih pengumuman. Mulai malam ini, kosan ini punya saya. Saudara, saya pikir kalau saudara lakukan itu, orang akan mengatakan saudara miring, gila, ritik, gitu ya. Saudara, waktu saya menghayati hal ini, sebenarnya bukankah itu yang seringkali terjadi dengan manusia yang dicipta oleh Allah, diberi mandat untuk memelihara, menguasai semua yang adalah milik Allah. Lalu ingat, manusia lupa diri. Manusia berpikir dia adalah owner. No, kita cuma steward. Kita cuma penata layan. Nah, karena saudara malam-malam teriak-teriak, ibu kos juga bangun. Ada apa nak? Kok teriak-teriak malam-malam lalu ibu kos bilang begini. Bisa saya bantu? Kenapa malam-malam teriak-teriak? Lalu kamu bilang sama ibu kos, tante, pemilik kos, saya cuma mau ngasih pengumuman, tante. Barusan saya kasih pengumuman, mulai malam ini, kosan ini punya saya. Saya pikir ibu kos juga akan menganggap saudara miring. Dan puncak dari kegilaan saudara malam itu, saudara bilang, dan mulai malam ini, tante keluar dari sini. Oh, saya pikir itu cerita yang nggak masuk akal ya. Siapa yang boleh ngusir? Yang punya kos atau yang ngekos? Yang harusnya bisa ngusir sih yang punya kos ya. Tetapi ketika steward berlagak jadi owner, maka steward merasa I own everything. Dan bukankah itu yang terjadi di Taman Eden? Manusia yang diberikan mandat memelihara taman itu oleh sang pemilik segala-galanya, yaitu Allah. Manusia berontaknya kepada Allah, sang pemilik. Sama seperti anak kos yang ngusir ibu kosnya. Saya pikir itu nggak tahu diri banget ya.
Itulah realita kejatuhan manusia dalam dosa. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, bukankah itu miliknya yang dia percayakan kepada kita, yang harusnya saudara dan saya kelola untuk apa? Next slide. Untuk kemuliaan Allah. For His glory. Saudara, ingat ketika kita masih ada dalam dunia ini. Saudara dapat jabatan, saudara punya kekayaan, saudara punya keahlian, kemampuan. Ingat, kita bukan owner. Kita adalah steward. Orang bilang di Dirjen Bea Cukai katanya tempat yang basah. Ya, mungkin banyak air di sana begitu ya. Tapi saudara, ingat, itu uang rakyat. Kira-kira begitu ya. Itu uang negara. Itu bukan milik saudara. Dan lebih jauh lagi kalau kita memandang dari perspektif Kristiani, you are only steward. Ketika saudara dan saya menata layan dengan baik, saya sangat percaya Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Kita tahu batasnya, kita tahu bagian kita. Jadi sebenarnya kalau kita melihat penciptaan sejak awal, kita memang dicipta oleh Allah, dicipta untuk Allah, dicipta untuk memuliakan Allah. Itu tujuan kita. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, next slide, maka saudara melihat ini apa yang terjadi adalah hamartia. Dosa digambarkan sebagai manusia tidak melakukan apa yang Allah mau. Makanya di dalam dosa itu gambarannya adalah missing the target. Harusnya kalau orang memanah, kena yang paling tengah, saudara. Tetapi waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia bukannya mencapai target sasaran Allah. Harusnya manusia memuliakan Allah, tapi manusia tidak memuliakan Allah. Karena itu saya senang dengan satu definisi yang diberikan oleh John Piper dalam tulisannya tentang dosa, next slide. Dia mengatakan, sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Karena manusia yang harusnya penata layan tidak puas dengan Allah yang pemilik. Manusia mengatakan apa? Turun Tuhan. Bagusan saya jadi pemilik. Bagusan saya yang mengatur. Kita tidak mau diatur. Kita tidak mau tunduk kepada otoritas. Dan saya pikir itulah realita yang membuat kita menyadari dosa menjadi bagian manusia yang berontak kepada Allah. Tapi saudara, dosa begitu mengerikan. Dan manusia tidak sanggup menyelesaikan dosa. Tetapi Allah datang di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Next slide. Bagi saya, dosa realita milik manusia. Tetapi solusi atas dosa is not from man. Jesus Christ, the God's solution for our sins. Dia mati menggantikan kita. Searching for the answer to life, you have found Him. Jesus. Saya suka kumpul gambar, saudara ya. Ini cari di mana ini ya. Keyboard ada S-nya 2 begitu ya, Jesus ya. Tapi ini menarik untuk kita perhatikan dalam realita kehidupan kita. Karena itu saya menyimpulkan, next slide. Ketika engkau dan saya mengalami karya salib Kristus, salib merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Dan bukan hanya itu, salib memberikan tujuan yang baru bagi kehidupan kita. Karena itu ingat lagi ayat tadi, Paulus berkata, karena Kristus telah disalibkan, maka kita tidak lagi hidup bagi diri kita. Karena di kayu salib, dosa sudah diselesaikan. Inti dosa itu titiriri tadi, saudara. Hidup bagi diri. Jadi kalau saudara masih hidup bagi diri, masih hidup dalam dosa, belum menyelesaikan masalah itu, belum mengalami karya Kristus dalam hidup kita, maka saudara tidak akan pernah bisa dan sanggup hidup bagi Allah. Karena itu hanya terjadi ketika karya Kristus saudara alami dan itu mengubahkan hidup saudara. Saudara akan terus menikmati dosa, saudara akan terus hidup bagi diri sendiri, segala yang dipikirkan diriku, dan saudara tidak akan pernah merasa puas. Tetapi ketika salib itu mengubahkan hidup saudara dan saya, maka salib memberikan tujuan yang baru. Next slide. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Kita lihat langsung ayatnya ya. Bisa next slide. Menarik sekali dalam tulisan tadi, tulisannya Paulus ya. Paulus bilang, Kristus, salib Kristus memberikan tujuan yang baru. Next slide, coba lihat ini kalimatnya Petrus. Petrus berkata,
Ia, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara perhatikan, tujuan penebusan kita adalah supaya kita yang telah mati karena dosa, sekarang kita hidup untuk kebenaran. Next slide. Hidup benar. Kenapa kita mesti hidup benar? Bagaimana kita bisa mengalami karya yang seperti itu? Bagaimana kita bisa hidup bagi Kristus? Nah, saya kembali mengajak kita melihat beberapa slide ini. Next slide. Karena sebenarnya kita tuh telah dibayar lunas. Saudara orang bea cukai ngerti lah lunas-lunasan ya. Kalau udah di-stempel, dicap, faithful, ini sudah bebas beanya, maka dia bisa masuk, bisa dijual, dan seterusnya. Tetapi selesaikan dulu. Tetapi yang menarik, kalau kita perhatikan bahwa semuanya telah dibayar lunas di kayu salib. Next slide. Kita lihat cara Paulus menghayati hidup. Dan ini menarik nih, cara menghayati hidup. Ya, 1 Korintus 6 ayat 20. Paulus berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. You are not your own. Kamu bukan milikmu. Tubuhmu bukan milikmu. Yang bayar lunas adalah Kristus. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Next slide. Ayat yang tadi lagi ya. Supaya kita hidup benar. Kenapa saudara dan saya punya alasan hidup benar? Karena kita telah ditebus, harganya lunas dibayar, dan Kristus yang menebus kita. Berarti kita milik siapa sekarang? Milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, harus hidup bagi siapa? Bukan lagi bagi diri sendiri, tapi hidup bagi Dia. Ini bukan hal yang sulit sebenarnya. Secara teologis kita sudah pahami, tapi mari kembali siang hari ini. Tanyakan, sudahkah kita yang mengalami karya Kristus itu benar-benar sedang hidup bagi Kristus? Apa artinya hidup bagi Kristus? Bukan hidup dalam kecurangan, bukan hidup dalam iri hati, bukan hidup dalam kesombongan, bukan hidup dalam kebanggaan yang salah, tetapi kita hidup dengan kebenaran. Kita berani jujur, kita mempertaruhkan harga diri kita karena Kristus sudah memberikan yang terbaik buat kita. Pengalaman seorang teman di birokrat ketika dia disogok. Berkali-kali disogok, nggak mau. Ini zaman itu memang masih gampang sogok menyogok, saudara ya. Nggak mau disogok. Lalu datanglah orang itu, yang nyogok itu, lalu dia bilang begini sama teman saya ini. Dia bilang, Pak, Bapak itu mesti disogok berapa sih? Dia bilang gitu ya. Berapa deh, Pak? Nanti saya bilang sama atasan saya, Bapak tuh berapa sih harganya mesti disogok, kok nggak mau terima, dikasih ini, nggak mau dikasih ini, nggak mau. Lalu kemudian teman saya dalam kerendahan hati, kesadaran bahwa dia juga sebenarnya sangat rentan, dia bilang, saya belajar tidak terima. Kamu mau tahu harga saya? Saya seharga darah Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi saya. Tiba-tiba yang nyogok itu di ruangannya diam, saudara. Diam, matanya berkaca-kaca, terus kemudian dia bilang, aduh Pak, maaf Pak, saya malu. Saya juga Kristen. Jadi Kristen nyogok Kristen, saudara ya. Dan akhirnya waktu saya dengar kisah itu, saya pikir, kalau saudara tahu harga yang telah Allah bayar demi menebus saudara, supaya saudara dan saya hidup benar. Saudara tidak akan kompromi hanya dengan seberapa juta, hanya sekedar dapat berapa penghargaan. Hargamu dan hargaku jauh-jauh lebih mahal. Jangan kompromi. Hidup bagi Kristus. Karena Kristus telah mati buat kita. Saudara dan saya bisa hidup. Ingat baik-baik. Kristus mati buat kita. Karena itu hidup yang kita hidupi sekarang sebenarnya bukan milik kita. Di dalam Galatia pasal 2, Paulus berkata, hidupku sekarang bukan lagi milikku, tapi Allah lah yang hidup di dalamku. Karena itu setiap kali dia menyatakan hidupnya adalah hidup bagi Kristus. Next slide. Apa respon kita? Nah, ada sebuah ilustrasi yang dibuat dalam gambar ini, namanya ilustrasi roda. Dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman. Bapak Dawson Trotman menggambarkan di dalam Kristus sebenarnya seperti sebuah roda. Roda itu yang muter mananya, saudara?
porosnya yang muter. Maka kalau di poros di pusat hidup ada Kristus, maka itulah yang akan menggerakkan seluruh hidup kita. Tapi kemudian dia menggambarkan ada dua jari-jari, satu yang vertikal, melambangkan hubungan dengan Allah, satu yang horizontal, melambangkan hubungan dengan sesama. Karena itu digambarkan, ini seperti ilustrasi sekolah minggu ya. Adik-adik bagaimana bertumbuh? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Seharusnya hidup kita yang ada dalam Kristus memiliki relasi dengan Tuhan. Kita bicara sama Tuhan ke atas namanya doa. Tuhan bicara kepada kita melalui firman Tuhan. Itulah gambaran garis yang vertikal. Tapi bukan hanya itu, saudara. Kita juga punya relasi dengan sesama, diwakili dengan garis yang horizontal. Maka perhatikan, ada dua bentuk. Yang ke dalam dengan sesama orang percaya, kita harus rajin bersekutu. Dan bagi mereka di luar yang belum percaya, maka kehadiran kita, kehadiran saudara dan saya adalah untuk bersaksi. Jadi, kalau kita melihat gambar ini, sebenarnya lagu sekolah minggu perlu dilengkapi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, rajin bersekutu, dan giat bersaksi. Itulah kehidupan orang Kristen yang mengalami Kristus di pusat hidupnya. Kalau saudara hidup bagi Kristus, alamilah relasi dengan Tuhan dan juga relasi dengan sesama. Saya tutup dengan beberapa slide ini. Next slide. Nah, ini gambarannya, aktivitas rohani yang mungkin Bapak Ibu harus bangun terus dalam hidup beriman kita. Engkau mau hidup bagi Kristus, nikmati relasi dengan Kristus, relasi dengan sesama. Next slide, ada pepatah Afrika mengatakan, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Nasihat firman Tuhan bagi kita, sesama anak-anak Tuhan, di PWK, DJBC, saya harapkan mari kita bangun persekutuan kita. Bersyukur dengan online seperti ini dari berbagai daerah bisa berkumpul, tapi kiranya kita benar-benar merindukan saling membangun satu sama lain. Ini juga bagian wujud kita hidup bagi Kristus. Hidup dalam komunitas yang sama-sama bertumbuh. Saya pikir biarlah komunitas ini menjaga kita yang ada di Dirjen Bea dan Cukai, supaya benar-benar punya hidup yang lurus bagi Tuhan. Dengarkan nasihat firman Tuhan menutup pertemuan kita. Next slide. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Saya akan bacakan, semua ada di screen dalam dua slide berikut. Next. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25, next slide. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, untuk mudah mengingat, saya selalu ingat salib. Salib itu punya dua dimensi tadi. Dimensi vertikal, hubungan dengan Allah. Mari bangun. Hidup yang terus bergantung dengan Allah, baca firman Tuhan, berdoa, bangun mesbah keluarga. Bapak Ibu, saya lihat ada beberapa dengan istri, dengan suami, ikut ibadah ini. Mari bangun kehidupan rohani keluarga yang kuat. Tapi bukan hanya itu. Salib juga punya dimensi horizontal. Bangun persekutuan. Bangun PWK ini bersama-sama. Kita beribadah di waktu-waktu yang diberikan kepada kita. Dan mari kita melayani, bersaksi. Karena kedamaian yang kita alami, bahkan di tengah virus corona seperti ini ya. Kenapa orang-orang percaya bisa damai, bisa tenang? Bukan karena kita tidak alami corona. Tapi karena ada Kristus, ada Tuhan yang hadir dalam pergumulan hidup kita. Dan mari bagikan kedamaian ini. Melalui hidup yang mengalami karya Kristus. Hidup bagi Kristus, maka kita pun dimampukan hidup bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat setiap hati yang mau hidup bagi Kristus. Mengingat kembali, kami dicipta untuk-Mu.
Bahkan waktu kami jatuh dalam dosa, Kau menebus kami, supaya kami kembali hidup bagimu. Harganya setelah lunas dibayar. Kami mau hidup, memuliakan Tuhan, dan jadi berkat bagi sesama. Kami bersyukur untuk kesempatan mendengar firman. Sekali lagi kami mohon, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami. Supaya kami pada akhirnya tidak mempermalukan Tuhan, tapi benar-benar mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Alex yang sudah menyampaikan firman-Nya. Biarlah Tuhan memberkati Bapak dan semakin menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan yang telah disampaikan. Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus kita. Marilah kita hidup dalam kebenaran, karena bukan karena kuat kita ataupun gagah kita, tapi karena Roh Tuhan, sehingga kita masih bisa menikmati hidup pada hari ini. Mari kita mau pujikan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.
kepada Bapak Pendeta Alex untuk menyampaikan doa syafaat dan doa penutup. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa untuk persembahan, untuk syafaat, dan juga kita akan sekaligus menutup ibadah kita. Mari satukan hati kita untuk menaikkan doa-doa ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kembali dalam ibadah pada hari ini, Tuhan meneguhkan kami. Kami milik-Mu yang dicipta bagi-Mu, kami yang jatuh dalam dosa ditebus untuk kembali hidup bagi Allah. Harganya lunas Kau bayar. Kami rindu hidup kami yang sementara ini menjadi hidup yang memuliakan Tuhan senantiasa. Kami mohon topangan, ya Roh-Mu yang kudus, yang tinggal diam dalam hati kami. Bekerjalah, topanglah kami semua, untuk boleh hidup bukan di dalam ketidakbenaran, bukan di dalam hal-hal yang mempermalukan Tuhan, tapi benar-benar di dalam kebenaran dan hidup mempermuliakan Tuhan. Ini kerinduan kami ya Tuhan, dari tema yang kami renungkan bersama siang hari ini. Kami juga bersyukur sebagai respon dari kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami bagi Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan syukur kami. Pakailah persembahan ini ya Tuhan, secara khusus memperluas kerajaan-Mu melalui PWK DJBC yang ada, dan dipakai untuk benar-benar menyebarluaskan kerajaan-Mu ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami sungguh bersyukur kesempatan ini kami juga boleh menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan, menyerahkan untuk pergumulan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di dalam upaya yang mereka lakukan sebagai pemimpin di tengah bangsa ini, mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kami tahu juga kondisi saat ini tidak mudah ya Tuhan. Ada begitu banyak keputusan-keputusan penting dan strategis yang harus diambil. Karena itu kami mohon Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang juga bekerja untuk mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat. Mohon anugerah Tuhan melimpah atas mereka. Juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara khusus, di mana kantor pusat kami berada, kami berdoa juga di tengah ibu kota ini, dengan berbagai pergumulan yang ada. Kiranya nyata kasih setia Tuhan, pakailah anak-anak Tuhan yang duduk juga di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, boleh menjadi alat Tuhan bagi pemulihan dan juga kesejahteraan banyak orang. Kami juga menyerahkan secara khusus Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Kami sungguh bersyukur untuk apa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami sekalian. Secara khusus kami berdoa untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah pimpinan Bapak Heru Pambudi beserta seluruh anak-anak Tuhan yang menjabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kami semua yang berkumpul, anak-anak Tuhan yang hadir, yang boleh hadir menjadi garam dan terang. Kami berdoa, pakai kami ya Tuhan, untuk juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa biarlah kehadiran kami sebagai lilin-lilin kecil yang terus bersinar boleh mempermuliakan Tuhan di dalam bagian kami. Pekerjaan-pekerjaan yang kecil dan sederhana kami lakukan dengan maksimal dan memberikan senantiasa yang terbaik. Dan itulah yang kami rindukan juga, boleh membangun bangsa kami. Ya Tuhan, kami juga secara khusus menyerahkan kondisi saat ini, di mana virus corona yang menjadi wabah secara sedunia, yang begitu serius mengakibatkan keresahan, ada banyak kematian, ada banyak kesakitan, pergumulan, bukan hanya masalah kesehatan semata, telah menjadi masalah sosial dengan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan relasi-relasi yang intim, yang indah, yang terjadi karena semua
kondisi yang ada saat ini Tuhan, menjadi masalah bahkan di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah perpolitikan juga. Kami berdoa Tuhan, turun tanganlah. Kiranya Engkau yang senantiasa menyertai para dokter, para perawat, pihak-pihak yang mengusahakan kesembuhan bagi para korban. Bagi saudara-saudara kami, para korban yang sedang terdampak Tuhan, baik yang ada di rumah, rumah sakit, karantina mandiri, kami berdoa Tuhan, nyatakan pemulihan-Mu. Kiranya segera ditemukan vaksin untuk mengatasi hal ini. Kami berdoa biarlah kami terus berharap kepada Tuhan dan percaya di dalam waktu dan kehendak Tuhan. Tuhan yang menghiburkan keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena corona ini ya Tuhan. Kiranya dalam situasi duka, mereka pun senantiasa bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya tolong kesehatan bangsa kami, Kementerian Kesehatan yang terkait juga yang harus memberikan kebijakan-kebijakan terkait. Biarlah boleh mengambil kebijakan yang terbaik seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk PWK DJBC yang hadir di tengah-tengah Dirjen Bea dan Cukai. Kami bersyukur setiap pengurus, setiap pelayan ibadah yang sudah boleh memberi diri melayani minggu demi minggu. Kami bersyukur untuk mereka. Berkati kepengurusan semua orang yang terlibat, biarlah mereka juga diberikan semangat untuk terus melayani Tuhan dan sesama. Bagi jemaat PWK yang berulang tahun dalam minggu ini, baik itu ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, maupun juga ulang tahun anggota keluarga, kami mau bersama-sama bersyukur karena Tuhan Engkau baik. Engkau menyatakan kebaikan-Mu terus dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Dan kiranya apa yang menjadi doa harapan mereka di usia yang Tuhan tambahkan, biarlah Engkau yang memberkati dan memberikan seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, bagi pergumulan jemaat PWK juga terus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang bergumul dengan masalah kesehatan, Tuhan Engkau tabib yang agung, menyatakan pemulihan-Mu seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Tolong Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit penyakit, boleh bersandar, berharap kepada Tuhan senantiasa. Bagi Bapak Ibu Saudara dalam pergumulan pekerjaan yang harus mengalami mungkin mutasi, atau mungkin mengalami promosi, apapun yang sedang dihadapi ke depan, Tuhan tolong semua perubahan, perpindahan yang harus diurus, yang harus diselesaikan. Kami berdoa, biarlah dalam anugerah Tuhan setiap jabatan dikerjakan dengan tanggung jawab yang baik di hadapan Tuhan. Kiranya jika ada pergumulan-pergumulan di tengah pekerjaan, relasi dengan atasan, dengan pimpinan, sesama rekan kerja, Tuhan juga yang tolong bisa diatasi dengan baik. Bagi pergumulan Bapak Ibu dengan pasangan hidup, baik yang sudah berkeluarga maupun yang sedang bergumul mencari pasangan hidup, kami berdoa Tuhan menolong. Engkau yang memberikan yang terbaik, yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Keluarga-keluarga yang sedang mengalami keretakan, Tuhan Engkau yang pernah melakukan mujizat di keluarga di Kana dalam sebuah pesta pernikahan. Tuhan Engkau Allah yang sama, Yesus yang sama yang kami rindu juga hadir dan memulihkan kondisi-kondisi keluarga yang sedang retak. Dan kami berdoa biarlah di tengah-tengah semua hal ini kami terus berharap bersandar kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk pendidikan bagi anak-anak kami, untuk kondisi keluarga yang secara umum juga kami hadapi, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh datang kepada Allah yang bukan hanya mendengar doa kami, tapi Allah yang kami yakin juga akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Itulah yang menjadi iman percaya kami yang sudah menyampaikan doa syafaat ini kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah Bapa, di dalam pimpinan, penyertaan, persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa
ibadah telah selesai, jemaat dapat mengambil saat teduh. Bapak dan Ibu, saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Bahaduri Wijayanta selaku penasihat PWK Kantor Pusat DJBC. Kepada Bapak Bahaduri Wijayanta, dipersilakan. Selamat siang, Bapak Ibu, warga Persekutuan Kristiani Biaran Cukai, Pak Pendeta, dan seluruh tim ibadah yang siang tadi barusan kita mendapatkan satu pelayanan firman yang luar biasa. Puji syukur kita bisa ketemu dalam Persekutuan Warga Kristiani Biaran Cukai, baik Bapak dan Ibu yang ada di pusat, di kantor wilayah, di daerah, atau sebagian pegawai yang sedang melakukan pekerjaan dari rumah. Ini suatu momentum yang sangat baik, dan tadi barusan kita mendapatkan firman yang sangat relevan, sangat menguatkan. Hidup bagi Kristus, hidup bagi kebenaran, dan salib telah menebus kita, dan kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Suatu firman yang sangat-sangat relevan dan benar-benar sangat menguatkan buat kita semua. Kita sudah beberapa hari, minggu, bahkan bulan berjauhan, dan mungkin kita sangat rindu untuk bisa ketemu kembali bersekutu. Kita berdoa, kita tetap optimis, mudah-mudahan COVID-19 ini bisa segera berlalu. Rekan-rekan, warga Kristiani Biaran Cukai di mana saja berada, kesempatan ini saya juga akan menggunakan sedikit memberikan pesan dan penguatan. Kalau buat saya pribadi, memang hari-hari ini adalah hari-hari yang relatif menyita waktu karena adanya berita-berita di media massa, berita di medsos yang tentu sedikit banyak juga mempengaruhi secara psikologis kepada rekan-rekan semua. Tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa bea cukai makin baik itu bukan slogan semata. Kita sedang berproses, mekanisme organisasi sedang berjalan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan tadi benar-benar sangat relevan bahwa kita ditetapkan oleh Allah untuk hidup bagi Kristus dan kebenaran. Saya sangat menekankan bahwa ayo kita tunjukkan, kita saling berbagi, bukan menyalahkan, tapi momentum ini untuk memberikan sinyal bahwa warga Kristen bisa menjadikan contoh. Tidak mudah memang. Banyak mungkin yang kesel. Kita semua kesel kalau ada sebagian yang tidak ngikutin arahan pimpinan, tidak mengikuti komitmen. Tetapi tadi kita benar-benar diingatkan, hidup bagi Kristus, hidup bagi kebenaran, waktunya kita menunjukkan bahwa kita bisa memberikan warna dan kita bisa memberikan sinyal penguatan bea cukai memang tetap makin baik. Itu aja pesan dari saya dan untuk kita semua, dan terus mari kita beribadah, saling mendoakan, jaga kesehatan, kemudian tetap optimis ke depan bea cukai benar-benar makin baik kalau kita sebagai warga Kristiani ikut andil memberikan warna kebaikan buat organisasi ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih tim ibadah, terima kasih Pak Bobi bersama jajaran yang sudah mengarrange, dan maju terus bagi Kristus. Amin.
Terima kasih kepada Bapak Bahaduri Wijayanta atas kata sambutan yang telah diberikan. Bapak dan Ibu, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Saudara Aldo Sitomorang dari Bea Cukai Denpasar. Kepada Saudara Aldo Sitomorang, dipersilakan. Shalom, komandan semua, Bapak Ibu, saudara-saudari Indonesia. Mohon izin saksian pujian perlaku semua orang dari Denpasar. Untuk mempersingkat waktu, jadi sebelum nanti video kesaksian pujian saya di play, saya ada kesaksian sedikit. Jadi untuk sesuatu waktu awal-awal tuh mungkin sekitar weekend kemarin, tiba-tiba saya kayak merasa ingin menarik diri dari keramaian gitu. Saya ingin menyepikan diri sendiri gitu. Saya ingin masuk ke hari Senin Minggu ini, tiba-tiba kayak pergumulan hidup dan permasalahan itu mereka datang. Jadi di saya lagi ingin sendiri, saya ingin menyendiri, mereka datang, terus saya kayak ini mau ada apa gitu. Kemudian masuk ke hari Selasa minggu ini, puji Tuhan, Tuhan menambahkan satu umur buat saya. Tapi anehnya spesial. Saya ngerasa tuh hari-hari yang biasa, gak kayak orang merasa hari ulang tahunnya. Saya biasa sampai malamnya saya buat apa ya, kayaknya saya aja di sini gitu, ngapain gitu. Saya cukup di sini aja, nggak mau ria-ria, saya nggak mau segini aja gitu. Terus pas lagi berdoa ini, saya ini pengalaman di saat lagi saya melihat dia di tangan saya itu, dia saya buket ini dia ulang tahun. Dia berkata saya kayak apa ya, saya baru teman terima itu sebuah ini, mohon izin, ini di video ya, yang bawa saya ke sebuah di situ saya merayakannya berdua dengan Tuhan, dengan kemudian malaikatnya datang memberikan hadiahnya pada saya ya, seperti lagi dan indah. Saya ngerasa kayaknya hadiah karena saya terima itu berdoa gitu. Saya nggak ngerasa adalah hadiah terima ya gitu. Saya ini adalah hadiah terhidup saya ya. Suara saya kurang, soalnya angin di luar sini. Oke. Terus setelah itu berlalu saja. Nah, hari Rabu saya merecord video untuk hari Jumat dengan judulnya Menjelang Berlaku. Saya merasa butuh tuntunan Tuhan gitu. Saya ingin Tuhan selalu hadir, selalu mendengarkan doa-doa saya. Nah, akhirnya pas hari Kamis kemarin saya ingin berangkat kerja, Selasa teduh, saya lagi berdoa, tiba-tiba saya baru sadar gitu. Ternyata apa yang terjadi pada saat menemani saya saat saya bekerja, kamu tuh gak sendiri. Walaupun saya sendirian di Bali ini, saya merasa merayakannya seorang diri. Bisa kita nunggu bahwa engkau dan sebagainya.
Tuhan menyertai itu, saya merasa aja sadarnya gitu, kayak ternyata waktu itu dia nemenin saya beserta malaikat-malaikatnya gitu. Saya merasa spesial gitu. Kamu tuh nggak sendiri Aldo gitu. Jadi kayak Tuhan menjawab doa-doa saya. Bahwa kamu tuh gitu. Kalau yang harus itu ya tuh maupun jam dia ada sama kita, jam 12 malam kita berdoa, bangun kita dan sama agar kita selalu percaya Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin karena ada kendala jaringan, maka saat ini kita akan langsung bersama-sama menyaksikan kesaksian pujian dari Saudara Aldo Situmorang. Bapak dan Ibu, sambil menunggu video diputar, maka sepertinya videonya sudah bisa diputar. Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry. While another stone art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry.
as thou art calling. Do not pass me by. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Oh Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mampirlah dengar doaku, jangan jalan terus. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Aldo Situmorang atas kesaksian pujiannya yang menumbuhkan iman kita semua untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, pengumuman tambahan untuk persembahan dapat diberikan melalui rekening TWK KPDJBC, transfer GoPay, dan OVO ke nomor yang telah tertera di layar. Jumlah persembahan minggu lalu, ibadah online tanggal 19 Juni 2020, jumlah jemaat sebanyak 204 orang, jumlah persembahan yang terkumpul sebesar Rp3.080.620. Rencana pelayan ibadah selanjutnya, tanggal 3 Juli 2020, PWK KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, tanggal 10 Juli 2020, PWK KPPBC TMPA Tangerang. Bapak Ibu, bila Bapak Ibu membutuhkan rekaman khotbah, dapat menghubungi Saudara Pijar dari Direktorat Kial. Dan apabila Bapak Ibu ingin memberikan persembahan pujian, kesaksian, atau rindu ingin melayani pada ibadah Jumat virtual PWK DJBC, maka dapat menghubungi Saudari Jessi, Sekretariat DJBC, seperti yang telah ditampilkan di layar Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Pendeta